Seringkali kita mendengar tentang LKS Bipartit. Namun, apa itu sih LKS Bipartit dan bagaimana cara membentuknya? Hai semuanya, saya Andrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Untuk memahami LKS Bipartit, kita bisa melihat di Undang-Undang 13 tahun 2003, khususnya pasal 1 ayat 18. Di sana dinyatakan bahwa lembaga kerjasama bipartit atau disingkat LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Di Undang-Undang 13 khususnya pasal 106 juga dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih, maka wajib membentuk LKS Bipartit. Ini hukumnya wajib ya, jadi tidak boleh tidak. Baik untuk perusahaan yang sudah mempunyai serikat pekerja maupun perusahaan yang belum mempunyai serikat pekerja. Karena memang secara filosofi, konsep dan tujuan antara LKS Bipartit dan serikat pekerja ini sangat berbeda. Nah, untuk lebih detail terkait dengan LKS Bipartit, bisa dilihat di Permenaker nomor 32 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan LKS Bipartit. LKS ini bisa dibentuk di semua cabang perusahaan. Namun, tentu saja harus mempertimbangkan banyak hal. Setidaknya adalah efektivitas dan operasional perusahaan. Karena salah satu tujuan LKS ini adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di sebuah perusahaan. Mas Bro, bagaimana cara membentuk LKS Bipartit ini? Caranya adalah pengusaha dan wakil pekerja bertemu dulu. Nah, setelahnya lakukan 3 langkah berikut. Yang pertama, pengusaha dan wakil pekerja melakukan pertemuan untuk membentuk dan kemudian menunjuk serta menetapkan anggota LKS. Yang kedua, dibuatkan struktur LKS. Struktur ini minimal harus ada ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk masa kepengurusan biasanya adalah 3 tahun. Yang ketiga adalah dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak. Nah, selanjutnya setelah 3 langkah ini ada dan dilakukan, maka paling lambat 14 hari sudah harus dicatatkan ke Disnaker setempat. Bagaimana dengan komposisi kepengurusan LKS Bipartit? Komposisinya adalah 1:1. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun paling sedikit adalah 6 orang. Artinya dari pengusaha adalah 3 orang dan dari wakil buruh adalah 3 orang. Mas Bro, yang menarik adalah bahwa LKS ini adalah ajang komunikasi antara pengusaha dan buruh. Bagaimana jika di dalam perusahaan ada serikat pekerja? Atau bahkan lebih dari 1 serikat pekerja? Dan ada karyawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja? Nah, untuk itu akan ada 5 kondisi untuk menentukan komposisi LKS dari perwakilan buruh. Yang pertama, jika hanya ada 1 serikat pekerja dan semua bekerja menjadi anggota serikat pekerja, maka wakil LKS adalah anggota serikat pekerja, baik pengurus maupun bukan pengurus. Yang kedua, jika belum ada serikat pekerja, maka yang menjadi wakil LKS adalah pekerja yang dipilih secara demokratis. Yang ketiga, jika di perusahaan terdapat lebih dari 1 serikat pekerja dan seluruh pekerja menjadi anggota serikat pekerja, maka yang mewakili LKS adalah wakil masing-masing serikat pekerja yang ditentukan secara proporsional. Yang keempat, jika di perusahaan terdapat 1 serikat pekerja dan ada pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka yang menjadi wakil dalam LKS itu adalah perwakilan dari serikat pekerja dan perwakilan dari anggota yang tidak menjadi anggota serikat pekerja yang dipilih secara demokratis. Yang kelima, jika di perusahaan terdapat lebih dari serikat pekerja
dan ada pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka masing-masing serikat pekerja menunjuk wakilnya di dalam LKS secara proporsional. Dan pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja menunjuk wakilnya yang dipilih juga secara demokratis. Jadi akan ada 5 kondisi itu, teman-teman. Nah, di perusahaan teman-teman ada di kondisi yang mana ya? Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.